Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawmi wa faqahana fi dinihil mustaqim wa afhamana min ilmil ulama'i bil fadlil jasim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ainin na'im wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Muthaharoh sebagai pengampu mata kuliah manajemen pendidikan luar sekolah, dan kepada teman-temanku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, semuanya teman-teman pasti di sini tidak asing dengan kata takwa. Pasti telinga kita itu sering mendengar kata takwa. Akan tetapi, apa sih takwa itu? Mungkin dari sebagian teman-teman itu mengerti akan tentang takwa, yaitu meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan semua perintah Allah. Nah, mungkin itu secara umum. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu, kata takwa di dalam surat pertama sampai surat terakhir, yang di dalam surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, setidaknya itu disebut di dalam Al-Quran sebanyak 115 kali. Nah, di dalam kata takwa ini ada beberapa singkatannya. Jadi misalkan diperjelasnya itu, takwa itu mempunyai sifat-sifat tersendiri. Dan jika dilihat dari kata takwanya itu sendiri, nah bisa dilihat nih. Yang pertama, takwa itu terdiri dari 4 huruf, yaitu ta, qaf, wawu, dan ya. Ta ini mengandung arti kata tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu yaitu rendah hati. Contoh dari tawadu sendiri yaitu misalkan kita berteman, dan kita itu berteman itu tidak memandang siapa dia atau apa derajat dia. Nah, kita berteman kepada siapa aja. Yang kedua, qanaah. Huruf qaf yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah yaitu menerima segala pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya, misalkan kita bekerja, kita sudah berusaha, dan kita mendapatkan hasil yang diberikan oleh Allah hanya seberapa. Nah, di situ kita menerima dengan lapang dada. Yang ketiga, huruf yang ketiga yaitu wawu, yaitu waro. Apa itu waro? Waro yaitu mencegah diri dari maksiat. Memang tidak mudah untuk melaksanakan atau mengamalkan sifat waro ini, karena waro sendiri kan artinya menahan diri dari maksiat. Jadi misalkan kita itu kadang geli, entah itu tangan, entah itu mulut, untuk misalkan menggibah atau apa. Nah, itu akan berdampak negatif kepada kita, atau maksiat yang lainnya gitu. Nah, dari diri kita sendiri harus bisa menahan. Nah, misalkan kita bisa menahan dari perbuatan maksiat tersebut, nah kita bisa disebut sebagai waro. Huruf yang keempat yaitu huruf ya, yaitu yakin atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Dari keempat huruf tadi yaitu tawadu, qanaah, waro, dan yakin. Jika seseorang memiliki 4 sifat yang tadi telah saya sebutkan, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Suatu ketika Abu Hurairah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, apakah takwa itu?" Akan tetapi beliau itu tidak menjawab secara definisi atau pengertian. Beliau malah memberikan suatu ilustrasi, dan beliau berkata, "Pernahkah engkau menemukan atau melihat jalan yang dipenuhi dengan duri? Bagaimana tindakanmu untuk melewatinya?" Kemudian orang itu menjawab, "Jika aku melihat duri, maka aku tidak akan melewatinya, dan aku akan mengambil jalan lain. Atau aku melewati duri-duri itu, atau aku mundur." Kemudian Abu Hurairah berkata, "Cepat." Nah, itu dia seperti takwa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sungguh
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Dan sungguh di antara kalian yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, dari ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Allah itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Banyak suku, banyak bangsa, akan tetapi di antara mereka yang paling mulia yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah itu menyamakan semua makhluknya, akan tetapi yang membedakan dari semua makhluknya yaitu adalah ketakwaan. Tingkat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar, kata takwa diambil dari kata rumpun wikoyah yang artinya memelihara hubungan baik dengan Allah dan memelihara segala apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita lakukan dan kita taati. Menurut Hamka pula, kata takwa mengandung arti cinta, kasih, harap, cemas, tawakal, ridho, dan sabar. Takwa yang sejati adalah seorang hamba yang bersungguh-sungguh di dalam meninggalkan semua dosa, baik yang kecil maupun yang besar, dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan semua ketaatan semampunya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi bisa kita pahami bahwa takwa yang sejati adalah takwanya seorang manusia atau hamba Allah yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan semua perintah Allah, tidak pandang bulu ibadah itu sunnah ataupun wajib. Orang itu tetap melaksanakannya dengan baik dan maksimal, walaupun itu adalah hal sunnah biasa. Orang tersebut benar-benar dengan bersungguh-sungguh meninggalkan segala larangan Allah dan meninggalkan segala perbuatan yang berakibat atau berdampak kepada perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, di sini dianjurkan kita sebagai seorang muslim untuk berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.